Halo Sobat Samuel, ketemu lagi dengan saya Fitra Faisal Astia di Senior Economist dari Samuel Sekuritas Indonesia. Seperti biasa, kita akan melihat apa yang terjadi seminggu ke belakang dan menerawang seminggu ke depan. Minggu yang lalu, ada beberapa pengumuman yang menarik. Yang pertama, ada pengumuman surplus neraca perdagangan yang ke-54 kali berturut-turut. Ini menunjukkan resiliensi dari perekonomian Indonesia, 2,45 billion US dollar surplusnya. Tetapi di sisi yang lain, tentu kita juga harus melihat bahwa 2,4 billion US dollar ini merupakan salah satu yang terendah semenjak bulan Juni. Artinya kalau kita mengharapkan dari surplus perdagangan ini di beberapa bulan ke depan mungkin akan sedikit terbatas ya. Apalagi kita sudah kemudian mendengar pengumuman dari Purchasing Manager in Manufacturing yang mana pengumumannya itu di bawah 50. Artinya industri masuk dalam tahap kontraksi ya. Kalau sudah industri terkontraksi, maka surplus produksi bisa dilihat semakin tipis ke depannya. Tapi setidaknya kita masih bisa melihat surplus neraca perdagangan. Yang mana ini juga berita baik karena minggu ini akan ada pengumuman Bank Indonesia. Akankah stay rate-nya ataukah dipotong? Menurut saya dengan kondisi surplus neraca perdagangan dan kemarin juga kita mendengar juga ada pengumuman Foreign Exchange Reserve di dua pekan yang lalu 151,1 billion US dollar, ini menjadi semacam fondasi yang ideal buat Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunganya. Dan apalagi kalau kita melihat ada kecenderungan The Fed untuk menurunkan suku bunganya juga di bulan Desember. Meskipun demikian, kalaupun The Fed tidak jadi menurunkan suku bunganya, Bank Indonesia masih memiliki peluang itu. Ya better sekarang daripada nanti di tahun depan. Karena tahun depan ada kemungkinan akan semakin sulit dari The Fed untuk menurunkan suku bunganya mengingat kebijakan Trump yang bisa jadi memicu inflasi. Ada pengumuman lain sebenarnya tidak terlalu baik bahwa Consumer Confidence Index kita kemarin diumumkan 121,1 yang mana ini merupakan salah satu yang terendah semenjak setahun atau 2 tahun terakhir. Kalau kita lihat average-nya itu 124, artinya ini ya Consumer Confidence Index, keyakinan konsumen kita berada dalam tahap yang tidak terlalu baik. Nah, salah satu yang memicu anjloknya Consumer Confidence Index itu adalah dari sisi ekonomi terkini. Pandangan mereka itu sepertinya tidak terlalu baik, begitu juga dengan kondisi income mereka sekarang. Tetapi ada satu secerca harapan bahwa income mereka di masa depan diharapkan akan lebih positif. Ya setidaknya ada faktor keberuntungan atau faktor perspektif positif itu yang menurut saya ini akan menjadi sentimen positif di beberapa bulan ke depan. Tapi kita juga harus heads up bahwa di kuartal keempat ini mungkin pertumbuhan ekonomi akan sedikit terhambat karena ya faktor demand, selagis dari sisi kepercayaan konsumen, selagis dari sisi inflasi yang kemarin juga kecenderungan inflasi deflasi bahkan 5 bulan berturut-turut sebelumnya, meskipun ada inflasi di bulan yang lalu, ada pengumuman terakhir deflasi mantuman, tetapi itu juga saya rasa masih terlalu rendah sehingga kita melihat baik dari sisi supply maupun dari sisi konsumsi ini juga masih sangat terbatas, meskipun peluang itu masih tetap ada untuk tumbuh mencapai 5% di tahun ini. Nah, bagaimana kemudian kita melihat market? Bagaimana kita melihat market? Market masih dalam keadaan yang ya lumayan tertekan karena terpilihnya Trump ini sebenarnya menghasilkan euforia di pasar Amerika Serikat. Bagaimana Trump itu, persepsi terhadap Trump adalah ya make America great again, artinya pertumbuhan ekonomi yang lumayan positif. Dengan demikian banyak para investor yang ingin mendapatkan keuntungan di jangka pendek itu menginginkan margin yang di jangka pendek karena melihat bahwa ya sumber pertumbuhan itu sekarang ada di Amerika Serikat melalui persepsi kebijakan-kebijakan Trump yang akan memacu pertumbuhan ekonomi. Dan oleh karenanya equity market di sana bergelora, tapi at the expense of emerging markets. Kita melihat bahwa sangat limited sekali capital inflow yang masuk ke Indonesia dan bahkan ada beberapa capital outflow, ada beberapa potensi capital reversal. Setidaknya sampai akhir tahun ini sebelum kemudian The Fed mengumumkan nanti apakah rate-nya akan dipotong lagi di bulan Desember, itu masih akan ada tekanan di pasar kita untuk seminggu ke depan. Setidaknya kalau dari sisi IHSG itu akan bergerak di 7.100 sampai 7.200, mudah-mudahan bisa rebound ke atas 7.200. Dan beberapa koleksi yang menurut kami cukup menarik adalah yang finance, energy, dan juga industri. Nah, bagaimana dengan bond market? Bond market masih secara relatif masih ada lebih menguntungkan dibandingkan dengan equity market karena sekarang all defensive mode, mereka masuk ke fixed income, tetapi tetap saja pergerakannya masih cukup terbatas. Hari ini saja bond market kita sudah menyentuh 7 yieldnya. Ini sebenarnya suatu hal yang ya sedikit mengkhawatirkan karena ya orang-orang juga sudah kemudian keluar dari pasar bond market kita, terutama dari foreign. Tetapi ini sebenarnya merupakan potensi juga buat teman-teman yang ingin masuk bond market bahwa
ya foreign sudah keluar, artinya harganya dari sisi harga itu ya cenderung lebih terjangkau ya. Dan kalau kita melihat juga ya potensi sekarang lebih ke arah ya menghindari risiko di jangka pendek ya, oleh karenanya tidak apa-apa lah untuk kemudian mengkoleksi fixed income. Jadi potensi demand di bond market juga akan lebih tinggi relatif dalam satu pekan ke depan. Kita melihat bahwa yieldnya masih berada di 6,8 sampai 6,95. Kalau hari Senin ini 7 berarti masih ada potensi untuk turun yieldnya dan harganya bisa kemungkinan naik. Nah, beberapa yang bisa dikoleksi karena ini defensif mode ya, kebanyakan yang bertenor pendek ya, 1, 2, 3, 8. Ada juga karena ini max ya, ada jangka pendek dan jangka panjang. Di jangka panjangnya ada 16, 20 dan juga bertenor 30. Begitu saja dari kami. Terima kasih atas perhatian Anda, selalu mempercayakan investasi Anda kepada kami, Samuel Sekuritas Indonesia. Salam.